Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mendatangi bumi yang Allah cintai, yaitu masjidnya. Ahabbul biqa ilallah masajiduha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Dan masjid dahulu sangat diperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika beliau hijrah ke Madinah, pertama kali yang beliau lakukan adalah Masjid Allah. Karena dari Masjid Allah lah bergerak segala kebaikan. Dari Masjid Allah bergerak segala kebaikan. Di Masjid Allah diajarkan ilmu, sehingga manusia memahami akidah, memahami tauhid, memahami cara ibadah kepada Allah, memahami adab dan akhlak. Di Masjid Allah bertemu orang-orang yang beriman, dan disitulah akan terjalin ikatan hati orang-orang yang beriman. Dan seterusnya dari fungsi daripada masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Karena Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Yang memakmurkan masjid hanyalah yang pertama, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah, yang menegakkan salat. Wa atuz zakah, yang ketiga yang menunaikan zakat. Yang keempat, wa lam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah khususkan dengan innama, pembatasan. Berarti orang kalau tidak punya iman tidak akan makmurkan masjid Allah. Datang ke masjid bukan untuk makmurkan masjid Allah, pasti ada kepentingan-kepentingan yang dia inginkan. Kalau kepentingan sudah dapat, dia akan meninggalkan masjid. Tapi orang yang beriman kepentingannya di masjid adalah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas ad-darsu ats-tsalitsa asyara, pelajaran penting yang ke-13 di antara ad-durus al-muhimma li amatil ummah, di antara pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, yaitu tentang furudul wudu, yaitu kewajiban-kewajiban berkaitan dengan ibadah wudu. Pembahasan ini penting karena pembahasan wudu ini pembahasan yang setiap hari kita kerjakan.
Pembahasan wudu ini kaitannya dengan ibadah sholat. Kalau seorang tidak kenal manusia walaupun orang mulia seperti Sufyan Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, tidak akan ditanya pada hari kiamat tentangnya. Tapi ketika seorang hamba tidak kenal wudu yang benar, tidak kenal cara sholat yang benar, maka dia akan ditanya pada hari kiamat. Dan pertanyaan hari kiamat adalah pertanyaan yang sangat dahsyat. Makanya sangat perlu kita belajar, mempelajari akidah kita, mempelajari cara ibadah kita. Karena memang tujuan manusia diciptakan untuk ibadah. Dan gak akan sampai amal kita yang kita kerjakan kepada Allah tanpa dasar yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu tariqin ilallah masdud illa tariq Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua jalan menuju Allah dan surganya tertutup kecuali jalan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mulai belajar furudul wudu, kewajiban-kewajiban berkaitan dengan ibadah wudu. Tolong Mas Imam dibaca Mas Imam. Pelajaran ke-13. Hal-hal yang wajib dan sunnah dalam wudu. Hal-hal yang wajib dan sunnah dalam wudu ada 6, yaitu 1. Membasuh muka termasuk suci umur dan menghirup air ujung. 2. Membasuh kedua telapak tangan sampai siku. 3. Mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga. 4. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 5. Tertib dalam kurung berurutan. 6. Muwalah dalam kurung langsung antara membasuh anggota wudu yang satu dengan yang lainnya dengan tidak disalah-salahi waktu yang panjang. Sudah lanjutannya dan dianjurkan nggak ada ya. Padahal judulnya itu lebih itu. Kalau judulnya cuma furudul wudu, hal-hal yang wajib dalam wudu, tapi di bawahnya ada yang sunnah punya saya di matanya. Nah punya sampean judulnya hal-hal yang wajib dan sunnah dalam wudu, ternyata yang sunnah tidak dicantumkan. Ada? Alhamdulillah. Baik, itu aja. Disunahkan dalam wudu untuk mengulangi sampai 3 kali, yaitu ketika membasuh muka, kedua tangan dan kedua kaki, demikian pula ketika berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung. Dan wajib dalam kurung melakukan semua itu sebanyak 1 kali saja. Adapun mengusap kepala, muka tidak disunahkan untuk diulangi, sebagaimana yang telah diterangkan oleh hadis yang sebelumnya. Baik, jazakallah khairan. Para jamaah rahimakumullah, kita akan mempelajari furudul wudu. Hal-hal yang wajib berkaitan dengan wudu dan ditambah dengan hal yang sunnah. Qala al-muallif rahimahullah, furudul wudu wa yasittatun. Kewajiban-kewajiban dalam wudu itu ada 6. Hal yang wajib itu adalah ma'amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Suatu yang diperintahkan oleh syariat yang sifatnya harus. Ya, sifatnya harus. Kalau sunnah itu diperintahkan oleh syariat tapi tidak harus. Kalau itu sunnah menurut istilah ulama usul fikih, artinya dikerjakan, mendapatkan pahala
tidak berdosa, tapi walaupun sunnah itu akan menyempurnakan kewajiban. Dan orang yang terbiasa dengan sunnah itu dia lebih bisa membantu untuk menjaga yang wajib. Wa hiya sittatun. Hal yang wajib itu ada 6. Ini pembahasan wudu. Dan ini dicantumkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak menjalankan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Hendak sholat berarti wudu itu syaratnya sholat. Gak sah sholat tanpa adanya berwudu terlebih dahulu. Wa in kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kedua tanganmu sampai siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian. Tapi kalau dibaca kasrah wa arjulikum, maka kaki ikut kepala. Sebagaimana kepala diusap, kaki juga diusap. Tapi kalau dibaca wa arjulakum, ini kembalinya ke waksilu, basuhlah. Kedua qiraah ini dua-duanya adalah memiliki makna. Kalau dalam kondisi normal kaki tidak dalam keadaan menggunakan penutup, maka kaki ketika wudu dibasuh atau diusap? Dibasuh. Faghsilu wujuhakum wa idiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Berarti dibasuh, ikut kepala, ikut tangan. Tapi ketika kaki itu menggunakan kaos kaki umpama atau khuf, kan boleh kan bagi mukim sehari semalam, bagi orang musafir 3 hari 3 malam, kecuali dengan sebab jinabat harus dilepas dan mandi. Nah, ketika seorang menggunakan khuf kakinya ini, ya, artinya ketika dia makai sudah punya wudu, kemudian batal wudu lagi, nggak harus dia lepas selama waktunya masih ada. Maka ketika wudu cuma diusap. Dalilnya dari Al-Quran adalah dengan bacaan wamsahu biwujuhikum wamsahu biru'usikum wa arjulikum, dengan salah satu qiraah yang ada. Itu kalau diusap. Tidak seperti pendapat yang nyeleneh, kaki tidak menggunakan khuf, tidak menggunakan kaos kaki, wudunya cuma diusap. Ini menyelisihi praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Beliau mengusap itu kapan? Ketika menggunakan khuf. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Syekh Abdul Razak ketika menjelaskan ayat ini kata beliau, wa hadhil ayatu aujabatil wudu alis shalah. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya berwudu ketika sholat. Ya. Termasuk diperinci. Al-Quran memperinci cara wudu. Wa bayyanatil a'dha. Ayat ini menjelaskan anggota
yang wajib dibasuh dan yang wajib diusap dalam wudu. Karena anggota wudu itu sebagiannya dibasuh, sebagiannya diusap. Termasuk Islam dan pasrah kita kepada Allah adalah anggota wudu yang diperintahkan membasuh kita basuh, anggota wudu yang diperintahkan mengusap kita usap. Ini bukti keimanan. Tidak perlu bertanya kenapa ini diusap, kenapa ini dibasuh. Kenapa? Ketika menggunakan khuf itu yang diusap ke atasnya, padahal yang kotor itu di bawah. Makanya kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana dinu bil akli, lakana asfalal khufi aula bil masi min a'la." Kalau seandainya agama ini dibangun di atas akal, dibangun di atas logika, niscaya yang bawah kaki itu lebih berat diusap daripada atas kaki. Lu yang kotor di bawah. Sama juga seorang wudu ternyata kentut, yang dibasuh anggota wudu. Loh kok enggak tempatnya kentut buang angin? Agama Islam ini bangun di atas al-istislam, kepasrahan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadadat mawaqi al-wudu minha. Dan ayat tadi menjelaskan tempat-tempat wudu. Summa ja'atis sunnah nabawiyah syarihatan mufassilatan. Kemudian sunnah Nabi datang menjelaskan tentang cara wudu, tentang ayat ini. Jadi ayat Al-Quran itu banyak menjelaskan secara global. Siapa yang menjelaskan dan merinci? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepadamu Muhammad al-dzikra, yaitu Al-Quran. Apa misi dan tugas Nabi? Litubayyana linnas, agar kamu jelaskan kepada manusia. Berkaitan dengan wudu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan praktek begitu perinci yang diriwayatkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara riwayat yang banyak menjelaskan cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari Utsman yang diriwayatkan oleh Hamran Maula Utsman ibni Affan. Beliau praktekkan, ditunjukkan kepada para sahabat, dan beliau menunjukkan keutamaan tentang cara wudu yang benar. Adapun kewajiban wudu yang pertama adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Yang namanya wajah itu adalah yang ada unsur menghadap. Jadi yang menghadap dari tempat tumbuhnya rambut, ya, sampai ke dagu. Kemudian ya telinga sampai telinga. Ini bagi kepala yang umum, ya. Tempat tumbuhnya rambut. Cuman kalau tumbuhnya rambutnya itu di sini baru tumbuh, bukan berarti anggota wudunya sampai sini. Ya tetap yang namanya menghadap ini sebelah sini. Ya. Itu tepatnya wudu. Kalau kemudian dibawa kepada keumuman, rambutnya kan nggak ada. Nah nanti kalau botak semua, ya setiap hari buyur kepala, nggak. Nah, wajah itu alladzi hasala fil wajah, menghadap, berarti depan. Amma ghuslul yadain. Jadi dalam ayat tadi Allah mulai dengan apa? Waghsilu wujuhakum, basahlah muka-muka kalian. Loh, mana basuh tangan? Kata beliau, amma ghuslul yadaini fi awwalil wudu'i falin nadhafati.
Adapun membasuh kedua tangan di awal wudu itu adalah untuk kebersihan. Li'anna fardhu ghusl yadaini minal kaffi ilal mirfaq yakunu ba'da ghuslil wajhi. Karena hal yang wajib dalam membasuh tangan itu dari telapak tangan sampai siku, kapan itu? Setelah membasuh muka. Jadi yang awal itu adalah untuk membersihkan, dan itu adalah disunahkan. Tapi yang wajib dari mana? Pertama kali muka. Makanya Allah kan waghsilu wujuhakum. Dan Allah sebutkan muka pertama kali karena memang muka itu anggota yang dimuliakan dalam Islam. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala tadribul wajah," jangan mukul muka. Dimuliakan secara khusus. Wa minnul madmadatu wal istinsyaq, termasuk bagian daripada muka adalah berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Berarti hidung itu dan mulut termasuk bagian daripada wajah. Bagian daripada wajah. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwasanya berkumur dan masukkan air ke dalam hidung itu termasuk hal yang wajib dalam wudu. Di antara dalilnya adalah ayat ini, faghsilu wujuhakum, dan memang posisi mulut sama hidung ada di wajah. Maka masuk pada faghsilu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan ketika berwudu itu bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke dalam hidung. Wa balik fil istinsyaq illa ayyakuna shaima. Bersungguh-sungguhlah ketika masukkan air ke dalam hidung saat wudu, kecuali apabila puasa. Berarti puasa masih diperintahkan apa tidak? Masih, cuman tidak seperti kondisi ketika tidak puasa. Lah sunnahnya ketika masukkan air ke dalam hidung adalah sebutkan dalam sebagian hadis itu langsung ngambil air masuk mulut, kemudian hidung, kemudian istinsar, dikeluarkan pakai tangan kiri megang hidung. Jadi dalilnya tentang masalah berkumur dan masukkan air ke dalam hidung termasuk hal yang wajib pula adalah waghsilu wujuhakum. Dan diperkuat dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis Utsman, famat madha wastansara. Rasulullah kalau berwudu itu senantiasa berkumur dan mengeluarkan air dari hidung. Maksudnya apa? Ya otomatis sebelum dikeluarkan air dari hidung, masukkan air dalam hidung. Berarti berkumur, masukkan air dalam hidung termasuk hal yang senantiasa dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu banyak hikmahnya. Makanya wudu ini ibadah yang memiliki keindahan luar biasa, tidak dijumpai dalam aturan manusia untuk menjalankan amal seperti wudu. Perintahkan untuk membasuh, ya, dan masukkan air ke dalam hidung, dalam mulut, dan tempat-tempat yang umumnya adalah sering mudah kotor. Itu bagian daripada keindahan Islam. Kemudian yang kedua, di antara hal yang wajib dalam ibadah wudu adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Ai ghuslul yadi min atrafil asabi ilal mirfaqain,
yaitu membasuh tangan dari ujung tangan sampai siku. Siku masuk apa tidak? Masuk. Ila al-marafiq artinya adalah ma'a al-marafiq, artinya bersama. Karena dalam bahasa Arab itu ila kadang-kadang menunjukkan batasan. Menunjukkan batas. Seperti puasa. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Sampai malam. Malamnya nggak katut, gitu. Berarti menunjukkan batasan. Karena ketika malam sudah tidak diperintahkan puasa. Tapi seperti kondisi wudu, ilal marafiq artinya bersama. Siku ini termasuk bagian daripada anggota wudu. Oleh karena itu, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya peran penting dalam menjelaskan makna-makna ayat. Seorang kalau merasa cukup dengan Al-Quran, dia ingin meninggalkan sunnah Nabi, hakikatnya dia adalah meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan untuk beramal dengan sunnah dan hadis Nabi. Yang kedua, orang yang merasa cukup dengan Al-Quran dan dia tidak mau dengan sunnah Nabi, dia tidak akan bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perincian tentang cara ibadah itu dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah perintahkan. Li'annal mirfaqa dakhil fil ghusli. Jadi siku ini termasuk bagian daripada anggota wudu, sebagaimana dijelaskan dalam sunnah amaliyah, diketahui dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang mengatakan, loh ayatnya kan ilal marafiq, sampai itu kan batasan. Maka jawabannya dari sisi lughah itu mungkin, tapi mungkin juga memiliki makna ma'a, bersama. Tapi untuk mengetahui ini maknanya batasan apa ma'a, lihat praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga diketahui secara pasti bahwasanya anggota wudhu itu yang harus dibasuh adalah tangan sampai siku, dan siku ini masuk dalam anggota wudhu yang harus. Yang ketiga, mas'u jami'ir ra'si, yaitu mengusap seluruh kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Sebagian memahami ba di situ lil tab'idiyah, menunjukkan makna sebagian. Mana sebagian. Tapi yang benar makna ba di situ ada lil ilsaq, untuk menunjukkan yaitu nempelnya tangan dengan kepala. Dan diketahui secara pasti bahwasanya cara mengusap kepala saat wudu itu seluruh kepala, bukan sebagian kepala, adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dari hadis Abdullah bin Zaid yang menyebutkan dalam hadis tadi, summa masaha ra'sahu biyadaihi. Kemudian Rasulullah mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Fa aqbala bihima wa adbar pada bi muqaddami ra'si. Yang beliau yaitu memulai dari depan dengan kedua tangan, kemudian ke belakang. Pada bi muqaddami ra'si, mengawali dari awal kepala. Hatta dhahaba bihima ila qafa, sampai kedua tangan itu sampai ke tengkuk. Summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dikembali dari tempat asalnya, dari awal mulai. Berarti dari depan ke belakang, kembali ke depan lagi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wa minnul udunan,
Dan termasuk bagian daripada kepala adalah yaitu kedua telinga. Telinga diusap apa dibasuh? Diusap. Karena bagian daripada kepala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-udunani minar roksi. Kedua telinga itu termasuk kepala. Maka sebagaimana kepala itu diusap ketika wudu, telinga juga diusap ketika berwudu. Wa kadzalika fi'lu alaihi salatu wassalam. Begitu pula perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu beliau itu yamsahul udunaini bil ma'il ladzi yamsahu birra'sa. Beliau mengusap kedua telinga dengan air yang dia gunakan untuk mengusap kepala. Berarti ngambil air kemudian untuk kepala dikembalikan, kemudian langsung digunakan untuk mengusap kedua telinga. La ya'khudhu lahuma ma'an mustaqillan. Kata beliau Abdul Razak dalam menjelaskan ini, Rasulullah tidak mengambil air khusus buat kedua telinga. Ya ja'alu sababatahu fi udunai. Ingat, ini kedua jari telunjuk di dalam telinga. Fi udunihi. Wa yamsahu bil ibham dhahrul udunain. Kemudian jempol ini mengusap punggung telinga. Wal udunu tughsal. Dan wal udunu la tughsal wa innama tumsah. Jadi telinga itu tidak dibasuh tapi diusap. Memang paling gampang diusap. Kalau disiram teles kabeh sampean. Gak iso untuk kelambenan. Itulah hikmah daripada saat ditata rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fardhaha mithlu fardir ra'si. Karena kewajiban yang ada pada telinga itu seperti kewajiban yang ada pada kepala. Fardur ra'si mashun walaysa ghuslun. Maka kewajiban pada kepala itu diusap bukan dibasuh. Maka begitu pula ketika masuk telinga juga diusap bukan dibasuh. Yang keempat, ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Mengusap kedua kaki, membasuh kedua kaki bersama dengan kedua tumit. Kedua mata kaki. Sebagaimana firman Allah, wa arjulakum ilal ka'bain. Wa inna ila bimana ma'a. Ila di sini artinya ma'a juga. Seperti tadi disebutkan, kadang-kadang punya menunjukkan arti batasan. Ilal lail berarti batasan situ malamnya enggak katut. Tapi kadang-kadang dan sama-sama ada ayatnya. Dan tetap dalam bahasa Arab. Tapi untuk mengetahui apakah makna ini ilah batasan apa ma'a, maka jelas bisa dilihat dalam hadis. Nah, berkaitan dengan membasuh kaki ketika berwudu adalah ilal ka'bain, artinya dengan kedua mata kaki. Dan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedua mata kaki memang dibasuh, bukan diusap. Itu yang keempat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan, kadang-kadang kita nyepelekan karena tempatnya di bawah, kadang-kadang nyepelekan. Kan banyak tulangnya kan. Kadang-kadang kita nggak perhatian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul aqabi minan nar. Celaka bagi tumit yang tidak kena air. Artinya suruh perhatian dengan anggota wudu. Kemudian yang kelima, at-tartib, harus berurutan
Ayu tabihadil furud. Artinya kewajiban ini berurutan. Di awal dari wajah yang pertama, yang kedua kaki sampai kedua siku, yang ketiga kepala, tentunya telinganya katut, kemudian kedua kaki. Ini namanya berurutan. Kenapa harus berurutan? Jawabannya karena Allah menyebutkan anggota wudhu secara berurutan. Secara berurutan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga prakteknya, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat, adalah berurutan. Maka tertib perlu diperhatikan. Jangan wudhu dari kaki dulu. Nah, berurutan. Yang keenam, al-muwalat. Al-muwalat itu artinya berkesinambungan. Bukan basuh muka, ditinggal keperluan, balik lagi, baru tangan, ada perlu lagi pergi lagi, nanti balik lagi. Nah, al-muwalat bersambung. Yakni la yafsil baina udwin wa akhar. Tidak dipisah antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lainnya. Wadhabit alla yuakhira ghusla udwin hatta yanshif alladhi qablahu. Tidak diakhirkan anggota wudu sampai anggota wudu sebelumnya kering. Artinya muka kibarkan kering dulu baru pindah tangan. Itu gak boleh. Itu namanya bukan muwalat, tapi harus muwalat. Habis muka selesai, kemudian pindah ke tangan selesai, pindah ke anggota wudu berikutnya. Bal yuwali bainaha wa yaghsilul adwa au udwa thumma yaghsilul udwa alladhi yali mubasharatan, yaitu berurutan. Habis wudu anggota ini, kemudian berikutnya li'anna tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mutawaliyan lam yakun yafsilu baina a'dha'ihi. Kenapa harus berkesinambungan? Karena praktek wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yaitu bersambung terus, tidak dipisah antara satu organ dengan organ wudu yang lainnya. Kemudian mu'alif mengatakan, wa yustahabbu. Sudah yang wajib 6 ya, 6 tadi selesai. Wa yustahabbu tikraru ghuslil wajhi wal yadaini warijlaini salas marat. Dianjurkan untuk mengulang dalam membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki sebanyak 3 kali. 3 kali hukumnya sunnah. Wa hakadzal madmadatu wal istinsyaq wal wardu fi dzalika marrah. Begitu pula disunahkan untuk berkumur dan istinsyak, masukkan air ke dalam hidung 3 kali pula. Dan jangan lupa ketika masukkan air untuk berkumur itu sambil digerakkan mulutnya. Al-madmadah itu masukkan air dalam mulut dan digerakkan. Itu baru berkumur. Bukan sekedar kayak minum kemudian dilepas, enggak, tapi yuharrik. Wal fardu min dzalika marratan wahidah, tapi yang wajib banyak sekali. Berarti kalau seorang umpama berwudu dia cuman 1 kali, dia telah memenuhi kewajiban. Tapi yang lebih sempurna apa? Yang disunahkan untuk 3 kali, maka 3 kali. Tapi kalau caranya cuman 1 kali, maka harus cuman 1 kali. Seperti apa? Mengusap kepala itu 1 kali. Disebutkan 1 kali berarti 1 kali. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qol tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wa marratan. Rasulullah pernah wudu 1 kali. Ngambil air diusapkan ke muka 1 kali.
Ngambil air diusapkan tangan kanan 1 kali, ya. Tangan kiri 1 kali. Itu pernah beliau lakukan. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain. Dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi wudu itu 2 kali. Ngambil air, usap kepala, ngambil air, usap basuh kepala, ya, 2 kali. Ngambil air lagi, basuh tangan sampai siku, ngambil air lagi, basuh tangan sampai siku, ya, kanan, kemudian kiri, demikian 2 kali. Wa an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu annahu da'a bi'ina. Rasul minta bejana, fa'afrago ala yadai salah semerot, kemudian menuangkan pada kedua telapak tangannya 3 kali. Faghasalahuma, kemudian Rasulullah membasuh kedua tangannya. Perhatikan di sini, membasuh kedua tangannya. Ini awal untuk bersihkan, dan itu disunahkan. Summa adkhala yaminahu fil ina. Perhatikan. Setelah itu Rasul masukkan air ke bejana. Boleh apa tidak berarti? Boleh. Yang pertama sudah dibersihkan tangannya. Maka berikutnya boleh wudu dengan masukkan air ke dalam tangan ke dalam bejana untuk ngambil air. Famat madawastan syaqqa. Kemudian Rasulullah berkumur dan masukkan air ke dalam hidung. Enggak pakai dikeluarkan, otomatis. Makanya enggak disebutkan wastansar, enggak disebutkan karena itu otomatis. Summa ghasala wajhu salatan. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadayhi lal mirfaqaini salasa marrat. Dan membasuh tangannya sampai kedua sikunya 3 kali. Summa sahabi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Berapa kali? 1 kali. Summa ghasala rijlaihi salasa marrat ilal ka'bain. Kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali sampai kedua mata kaki. Makanya ketika menyebutkan bi ra'sihi, mengusap kepala, enggak disebutkan 3 kali. Karena memang cuma sekali, dan itu telah jelas bagi para sahabat. Tsumaqal, kemudian Rasulullah bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa huwa akmal, kata al-muallif. Rasulullah bersabda, siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dan dia tidak membisikkan pada 2 rakaat tersebut dirinya, artinya tidak mengingat maksiat, tidak apa, ya, aniscaya akan diampuni apa yang lalu dari dosanya. Berarti ada riwayat yang menjelaskan berwudu itu dengan mengambil air berapa kali? 1 kali pada masing-masing anggota wudu, sebagaimana hadis riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Kemudian riwayat dari Abdullah bin Zaid, Rasulullah pernah wudu dengan 2 kali pada masing-masing anggota wudu. Dan dari Ibnu Abbas, Rasulullah berwudu 3 kali pada anggota wudu, ya, yang mana disunahkan 3 kali. Dan ini yang paling sempurna. Ini paling sempurna, yang paling sering dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya khilaf tanawwu. Sahabat ini menyampaikan apa yang dilihat, tidak dibentur-benturkan. Oh sekali, urus 2 kali, oh 3 kali enggak. Yang intinya 1 kali. Adapun 2 dan 3 adalah sunnah. Wala yuzadu ala salas. Perhatikan, tidak boleh lebih dari 3 kali. Kadang orang kalau was-was, gak cukup 3 kali, cek kering, itu was-was itu. Kalau ada orang yang berwudu kemudian sudah ngambil air 3 kali,
untuk membasuh masing-masing anggota wudu kok masih nambah dengan anggapan belum sempurna, belum rata, berarti dia kena penyakit was-was. Wa man zada ala salas faqad asa'a wa dhalam. Siapa yang menambah lebih dari 3, dia telah berbuat tidak baik dan telah berbuat zalim. Aneh kan? Nglakoni nambah kok diarani malah berbuat jelek. Makanya ibadah itu tidak dihitung saja dari sisi banyaknya, tapi caranya yang benar. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, hadis yang tercantum dalam silsilah sahihah, Ja'a Arabiyun, yaitu dari sahabat Abdullah bin Amr. Ja'a Arabiyun, telah datang seorang Arab Badui kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang wudu. Fa'arahal wudu'a salatan. Kemudian Abdullah bin Amr menunjukkan padanya berwudu dengan cara 3 kali. Sumakal. Kemudian beliau mengatakan hakadha al-wudu, demikianlah wudu Nabi. Faman zada ala hadza faqad asa'a wa ta'adda wa dhalam. Siapa yang nambah lebih dari ini, lebih dari berapa? 3 kali, berarti dia telah berbuat jelek, telah melampaui batas, telah berbuat zalim. Makanya dalam ibadah itu tidak sekedar jumlah, tapi caranya diperintahkan benar. Amma masur ra'si fala yustahabbu tikraruhu. Adapun mengusap kepala tidak dianjurkan mengulang. Cukup 1 kali, tidak dianjurkan ngusap 2 kali, tidak pula 3 kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Li'anna kullaman naqala sifata wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadhkur fi masir ra'si illa marratan wahidah. Karena semua yang menceritakan tentang cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang menyebutkan mengusap kepala kecuali 1 kali. Artinya apa? Semua sahabat yang menceritakan sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu mengusap kepala 1 kali. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah was-sahih annahu lam yukarrir masharasi. Yang benar bahwasanya tidak diperintahkan untuk mengulang ngusap kepala. Bal kana idza karrara ghusl al-a'dha afrada masarrasi. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu apabila mengulangi membasuh anggota wudu, beliau hanya mengusap kepala 1 kali. Sebagaimana hal itu jelas dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada hadis sahih yang menyelisihi akan hal ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian kita selesai membahas tentang tata cara wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hal yang wajib dan hal yang sunnah dalam berwudu. Demikian aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tanyakan. Betul. Saka wudu apabila dilakukan Gimana? apabila wudu dilakukan tidak satu batal. Apabila wudu Dilakukan secara berurutan sengaja. Mungkin tidak tahu atau apa. Kalau tidak tahu mungkin udur ya, atau mungkin ada sebab, mungkin bisa dapat udur. Tapi kalau disengaja, apalagi jadi kebiasaan, maka tentunya tidak sah. Coba besok saya cari lagi pembahasan tentang ini. Saya sepertinya mendapatkan riwayat sebagian para sahabat itu ada yang ketinggalan kemudian disempurnakan. Coba saya cari insya Allah. Saya sering melihat itu Mana dulu?
Mana dulu kalau wudu? Biasanya telinga dulu baru kanan. Telinga dulu baru kanan. Loh, telinga kan ngikut kepala. Kemudian tangan dulu baru kepala, baru kemana Pak? Telinga. Coba nanti saya cari lagi lebih dalam masalah ini, insyaallah. Oke, monggo. Pengertian 3 kali kalau kita ngambil begini kan tahu ya 3 kali ya. Tapi kalau untuk keran yang mengalir itu menyatakan bebannya gimana? Yang keran mengalir terus ya. Kalau kita benar ngambil kita tahu itu 3 kali atau 3 kali gitu kan ya. Sebenarnya 3 kali. Iya. Nah kalau keran yang nggak kita ambil yang mengalir ini kan kita lihat. Bisa 3 kali. Keran mengalir, tetap tangannya kan ngambil kan? Ngambil sekali, ini sekali namanya. Ngambil lagi, sekali lagi. Kalau dibancur, ya kalau gitu pertama kalau gitu jangan bancuran, ngambil usap. Ya. Itu yang pertama. Tapi kalau seandainya dia keran yang mengalir juga itu bisa 3 kali. Mau gini ya, 3 kali, 3 kali. Gosok 3 kali, bisa kan? Dua. Iya kalau ngalir terus ya nanti gosoknya 3 kali. Iya, Allah alam. Cuman kalau bisa ya itu seperti gini kan. Jangan kemudian kepalanya ditaruh di bawah keran. Makanya kalau dengan cara ngambil itu bisa lebih irit air. Nah ini termasuk yang perlu diperhatikan. Wudu itu walaupun pakai keran tetap diusahakan jangan sampai tabdzir airnya, ya, jangan tabdzir airnya, jangan sampai boros air. Islam melarang boros itu bukan saja karena tidak ada air, tidak, walaupun banyak air pun tetap diperintahkan untuk irit. Jadi larangan boros itu bukan sebabnya karena tidak ada. Adapun tetap tidak dibolehkan untuk boros. Allah a'lam. Tapi ini dapat kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.